Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita udah bahas di bab pertama terkait hadis qudsi dari alhamdulillah. Terus kita juga sudah bahas di kajian fikih di dalam Sarah Safinah, yakni Kasyifatus Saja, dijelaskan bahwasanya alhamdu itu ada yang secara lugawi, ada yang secara istilahi. La takun taqlidul a'ma. Mana taqlidul a'ma? Mengikuti dengan buta, jadi ngikut-ngikut aja. Ayo, jelas? Ayo balan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian yang hidup. Kemarin kalau misalnya kita bahas di hadis qudsi, ketika di dalam salat kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kira-kira dalam hadis qudsi disebutkan dialog yang terjadi seperti apa? Allah langsung menjawab. Bagaimana menjawabnya? Hambaku telah memujiku. Nah, di sini. Nah, kelihatan? Ini bukan monolog. Nah, kalau monolog kemarin apa? Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu enggak ada yang respon. Tapi ini dalam salat terjadi dialog. Adanya respon timbal balik. Jadi ketika kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, ada yang respon. Hambaku telah memujiku. Di sini siapa yang respon? Allah. Di sini yang menjadi titik ukurnya. Yang pertama, yang merespon itu bukan malaikat dalam hadis qudsi. Jadi Allah menyampaikan tanpa adanya perantara. Yang langsung merespon adalah zat yang maha tinggi. Jadi kalau misalnya ibarat kita manggil lah, ya Rois. Misal Rois bilang, Zat, ana mau nanya ini misalnya. Terus ana respon. Nah itu terjadinya dialog. Langsung noleh. Ketika Rois angkat tangan, ana langsung noleh. Begitu pula ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau secara ini kiasannya, itu seakan-akan Allah langsung merespon. Hamadani abdi. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, kemudian kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian langsung direspon sama Allah, tapi kita buru-buru. Sama aja kayak misalnya kita lagi di ngobrol sama orang yang kita sayang, orang tua, atau nanti kalau misalnya udah menikah pasangan, atau teman dan yang lainnya. Ketika antum nanya, antum ajak ngobrol, teman antum mengabaikan dengan main HP, atau ketika antum bilang dia cuma nunduk. Itu kira-kira tulus atau enggak? Enggak. Sama ketika antum sekarang, antum muji dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian direspon, tapi antum kayak tidak mengabaikan, maksudnya tidak menoleh, tidak memperhatikan secara dalam ketika dialog itu terjadi. Jadi antum cuma alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak sadar. Jadi hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak sadar bahwasanya ada dialog yang terjadi di dalam salat itu. Nah, di sini bahwasannya Zat yang maha tinggi mendengar pujian sederhana kita, lalu menyebut kita dengan sebutan penuh kasih, hambaku. Ini bukan sekedar kalimat pembuka surat. Ini adalah puncak syukur yang paling personal antara makhluk dan penciptanya. Jadi sebuah momen di mana Allah menoleh kepada kita satu persatu di antara miliaran hambanya yang lain. Jadi ketika kita sholat di antara miliaran hamba Allah yang lain, itu ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung merespon. Bayangkan dari ribuan jutaan hamba Allah, ketika kita sholat membaca alhamdulillah, kita langsung direspon. Sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti, Allah memberikan hak, memberikan space, memberikan waktu. Kalau bahasa kita, mangga sok siapa yang mau berdoa, siapa yang mau minta, mintalah. Jadi seakan-akan kita nih
Ya gimana kalau misalnya kalian punya kenalan pejabat, punya kenalan presiden. Pasti kalian datang ke pejabat itu pasti ada maksud tertentu. Pejabat atau presiden aja yang berkuasanya cuma di satu negara, itu bisa memberikan sesuatu. Sedangkan kita lagi ngobrol sama Allah, penguasa seluruh alam, yang maha kuasa. Masa iya kita minta nggak diturutin? Masa iya kita minta nggak dikabulin? Meskipun nanti ada beberapa sebab yang terjadi kenapa ada sekat antara doa kita atau permintaan kita dengan pengabulan Allah. Ya, paham? Jelas? Baik. Kemudian ada pertanyaan pentingnya, apakah kita bisa memuji sementara hati kita sedang berada di tempat lain? Jadi kita tetap sholat, kita melaksanakan kewajiban apa segala macam. Namun ketika sholat kita tidak hadir, bahwasanya kita tidak sadar tadi. Kita tidak sadar bahwasanya kita sedang berdialog. Ya antum kalau misalnya lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba ada teman yang tidak mantau atau tidak melihat pandangannya saja, itu antum pasti malas ngobrolnya. Iya enggak? Contoh misalnya Rois nanya ke Nawad, terus Nawadnya tinggal gitu aja misalnya gitu. Kesel enggak? Kesel. Nah sekarang pelakunya antum. Antum yang mengabaikan pesan atau dialog dari Allah. Kalau misalnya kita tidak sadar, itu seakan-akan kita mengabaikan dialog yang terjadi. Seharusnya kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, kita rasapi bahwasanya Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab lagi, Malik Yaumiddin, Allah menjawab lagi. Nah, dari situ dialog terjadi, itu kita fokus bahwasanya kita benar-benar ketika sholat itu sedang berhadapan langsung kepada Allah. Nah, itu yang menjadi penyebab kita khusyuk dalam sholat. Nah, tapi biasanya ketika ada permasalahan lain di luar, kayak misalnya kita lagi rumit-rumitnya apa segala macam, banyak masalah, uang bulanan nggak dikirim, misalnya ada kayak gitu, di sini dapat hukuman, entah itu dipusapin dan yang lainnya. Sehingga ketika sholat ada dua pikiran yang terjadi. Yang satu kita harus berdialog, yang satu kita memikirkan bagaimana caranya masalah ini selesai. Nah, di sini ada yang namanya divided attention dalam istilah psikologi. Nah, yang dimana bahwasannya perhatian yang terbelah. Jadi ada dua pemikiran kita yang dimana otak manusia itu semaju apapun tidak benar-benar bisa hadir penuh di dua tempat sekaligus. Ketika perhatian terbagi, yang terjadi bukan melakukan dua hal sekaligus dengan baik, melainkan berpindah cepat, baik-baik, dan kualitas kehadiran di masing-masing tempat menurun drastis. Jadi kita nggak benar-benar hadir. Kenapa? Karena adanya pemikiran kita yang terpecah belah. Makanya kenapa harusnya dikatakan ketika Allahu Akbar, kenapa diartikan kenapa bukan dilafatin Allahu Kabirun? Kenapa Allahu Akbar? Itu untuk menggambarkan, ada dalam kitabnya Ana lupa, itu Ustaz Adi Hidayat pernah menjelaskan bahwasannya ada makna-makna dari gerakan sholat. Kenapa ketika takbir itu gerakannya seperti membuang ke belakang? Kemudian kenapa digunakan Allahu Akbar? Itu menunjukkan bahwasannya permasalahan apapun yang kita alami besar, sebenarnya kita punya Allah yang maha besar. Jadi sebesar apapun masalah kita, ketika kita sholat Allahu Akbar, kita hilangkan itu dulu. Itu gerakannya. Kalau misalnya kita sudah sadar terkait itu, maka akan terjadi dialog yang terkesan. Sehingga dalam sholatnya kita fokus khusyuk. Ya Allah, aku dalam masalah ini seperti ini. Nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan merespon. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antaraku dan hambaku. Udah yang lain gak usah ikut-ikutan. Kalau masalah
bahasa kasarnya. Apa yang hambaku minta, maka akan aku berikan. Paham? Jelas di sini? Nah. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin, kadang kita sambil memikirkan notifikasi yang belum dibalas, atau jadwal hari ini, atau misalnya hari Ahad ada yang nelpon apa segala macam, orang tua saya belum nelpon dan yang lainnya. Nah, jadi kita tidak sedang multitasking. Apa multitasking? Jadi beberapa pekerjaan kita lakukan di satu waktu. Nah, kalau sholat ya. Paham? Jelas? Nah, di sini hadir seutuhnya. Nah, kenapa bisa merasakan bedanya secara naluri antara diperhatikan sungguh-sungguh dan sekedar didengar sambil lalu. Nah, bayangkan tadi analoginya, ketika kita sedang berbicara dengan orang yang kita sayangi, itu orang tua, pasangan, atau sahabat, kemudian di tengah percakapan, nah, sahabat kita atau orang yang kita sayangi itu sibuk memainkan ponsel. Nah, sesekali mengangguk tanpa benar-benar menyimak, cuma jadi dia fokus ke HP, tapi kita diajak ngobrol, ya gitu doh, tanpa benar-benar merespon. Kira-kira tadi itu tulus atau enggak? Enggak. Sama aja kayak misalnya kita memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kita itu enggak yang benar-benar tulus. Kenapa enggak benar-benar tulus? Karena pemikiran kita terbagi, bukan fokus pada dialog yang sedang terjadi dalam sholat. Jelas? Paham? Di sini. Alhamdulillah bukan hanya di lisan, ia bermakna ketika hati ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itu perkataan Hasan Al-Basri. Jadi syukur sejati diukur bukan dari kelancaran lidah semata, melainkan dari seberapa ridho hati kita menerima apa yang Allah tetapkan. Nah, di sini tahsin itu memperbaiki lisan kita ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang benar. Tetapi di samping itu, kalau misalnya tidak ada keridhaan dalam hati kita atau ketulusan dalam hati kita ketika memuji Allah, maka tidak akan ada rasanya. Maka yang terjadi apa? Nanti innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkarnya tidak berfungsi. Makanya ada yang tetap sholat, tetap maksiat. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya enggak keseluruhan, maka perbaiki secara sebagian-sebagian. Kita mulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Paham? Nah, di sini ada ruh, ada fisik, yang dimana kalau misalnya duanya ini disatukan, maka menjadi pujian yang hidup. Selama ini mungkin fisiknya saja, yakni hak setiap huruf kita lantunkan dengan benar, tetapi ruhnya, keridhaan hati atau ketulusan dalam memuji belum kita tumbuhkan, sehingga pujiannya belum hidup. Maka untuk menghidupkannya, yakni disatukanlah ruh dan fisik. Dengan apa? Kita mentadabburinya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Apa namanya? Tidak ada. Baik. Nah, dari mana syukur itu lahir? Ini baru masuk kepada pembahasan anatominya, alhamdulillahnya. Lafaz alhamdulillah yang akan kita bahas secara tahsinnya. Nah, jadi nanti insya Allah pagi ini kita materi. Insya Allah kalau misalnya nggak ada kesibukan dan yang lainnya, siang kita praktek. Jadi teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Nanti di akhir, kalau misalnya bukunya sudah tercetak dan antum sudah lulus dari sini, maka antum berhak untuk mengajarkannya. Nanti kalau misalnya antum butuh PDF-nya atau butuh PPT-nya, PowerPoint-nya, nanti tinggal minta aja, nanti anak kirim. Ya, untuk bekal nanti antum di desa masing-masing menghidupkan atau memberantas buta huruf Al-Quran. Antum gratis, santai aja, nggak usah mikir bayarnya gimana, mahal apa segala macam. Nggak ada, insya Allah. Nanti ditanggung sama Ustadz Charlie sama Ustadz Asep. Ayo, paham? Di sini ada lidah. Lidah itu nanti ada banyak huruf yang disentuh dengan lidah, ya.
nanti kita bahas lebih dalamnya. Di situ ada tenggorokan, bibir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha dan a itu akan terucap dari tengah tenggorokan. Nah, kita di sininya sebenarnya hak ini namanya hak kecil atau hak besar? Enggak ada. Kalau hak kecil tulisannya kecil gitu. Hak kecil itu juga bisa jadi kecil kalau tulisan kita kecil. Apa hak tebal apa hak tipis? Salah juga karena dua-duanya tipis. Sebenarnya apa? Udah kita bikin aja hak kecil. Tapi sebenarnya kalau secara ininya hak tengah tenggorokan sama hak apa di sini? Pangkal atau apa? Ujung tenggorokan. Gitu. Ya. Kalau pangkal di sini. Ini ujung. Oke, baik. Tapi di sini kita pakai istilah hak kecil. Nah, terbayang-bayang ini kemarin gimana? Baik. Ya, ala kulli hal di sini ada dalil makharijul huruf. Disebutkan huruf H itu sebanyak 3.993 kali. Kemarin huruf Ba berapa kali? 11.428. Kemudian huruf Sin berapa kali? 5.000. Ayo berapa? 891 apa 892? 891. Kemudian huruf Mim ada berapa? 26922. Nah situ walidzalika ba'da hafidtum an taktub mubasyaratan li suhulatikum fil hifz. Jadi ada murojaah ketika antum lupa. Bukan karena kita nggak mewajibkan nulis, akhirnya antum pasrah nanti juga dapat bukunya. Saya astamir. Nah, kesalahan yang sering terjadi, bunyi huruf H berubah menjadi huruf Kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Di sini makharijul huruf dalilnya qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala wa min wasṭihi fa'ainun ha'u, dari tengah tenggorokan. Nah, artinya dan dari tengah tenggorokan terdapat dua huruf fa'ainun ha'u, ada huruf ain sama huruf ha. Kemudian sifatul huruf itu ada 5. Pertama hamas. Apa artinya kemarin hamas? Mengalir nafas. Jadi ketika diucapkan ada nafas sedikit yang keluar. Karena kalau misalnya kita mengucapkan, kita tidak merasakan nafas yang keluar. Tapi bagaimana caranya? Dengan seperti kemarin. Kapan sifat itu muncul? Ketika berharokat sukun. Ya. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal. Jangan hutang. Di sini hamas mengalir nafas. Kemudian rokhawah. Rokhawah itu mengalir suara. Kemudian istifal. Ketika diucapkan lidahnya itu rendah. Itu di bawah. Kemudian infitah, terbukanya lidah dengan langit-langit. Jadi nggak tertutup. Jauh jaraknya. Kemudian terakhir ismat. Apa ismat itu? Lebih sulit keluar. Jauh dari tempat keluar. Beda dengan izlaq. Izlaq itu masih rombongan depan. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Itu huruf izlaq. Sisanya semuanya ismat. Gitu. Paham? Nah, di sini ada dalil dari sifat hamas. Apa dalilnya dalam matan Jazari? Qala 1 2 3. Qala al-Imam Jazari rahimahullahu ta'ala mahmusuha fahasahu syakhsun sakat. Di sini huruf H itu 3.993 kali, kemudian pelatihan huruf H nanti siang. Di sini secara simpel hahihu, kemudian itu harus ada hamas, harus ada rokhawah, dan lidah itu posisinya istifal, infita, dan ismatnya benar-benar kita perhatikan. Dan bukan hanya perhatikan sifat, tapi makhrajnya.
benar-benar keluar dari tengah tenggorokan. Ah, kita rasakan alirannya. Ya, paham? Ya. Kemudian ini ada ihi, uhu. Nah, kemudian pelatihan yang lainnya. Paham? Nah, karena di usbu' yang pertama, minggu pertama kita fokus pada makhraj dan sifat. Sehingga di minggu kedua baru nanti pembahasan tuhfahnya. Jadi supaya antum ngafalnya jangan terlalu banyak. Nanti antum fokus di makhraj sama sifat terlebih dahulu, baru nanti fokus ke tuhfatul atfal. Karena selama ini kita tahu hukum tajwidnya, tapi kita tidak tahu dalilnya. Paham? Baik. Kemudian huruf dal. Dal itu kalau misalnya kita lihat dari gambar anatomi, itu di mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi. Itu masih menempel gigi. Gigi seri atas. Iya kan? Antum gimana selama ini, Ustaz Rois? Jadi apa sih yang untuk bisa nggak kena ke gigi? Maksudnya? Busi, ya sama aja. Kan? Oh, langit-langit. Oh, itu juga tuh. Itu kan ada perbatasan antara yang biru, langit-langit dengan gigi. Beda kayak misalnya huruf lam. Huruf lam itu jauh. Benar-benar menjauh dari gigi. Kalau dal nih, di sini watta wadalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Kemarin kalau misalnya yang bawah apa? Wasafiru mustaqim minhu wa min fauqis sanaya sufla. Ini ulyas sanaya. Ulya itu di atas. Kalau sufla itu di bawah. Kemarin pembahasan ada huruf sofir apa aja? Sofiruha sodun wazayun sin. Itu di gigi seri bawah. Nah, itu fauqis sanaya sufla. Kemudian sekarang ada to, dal dan ta. Itu tempatnya di mana? Ulyas sanaya. Jadi jangan terlalu di belakang banget, tapi agak ke atas. Ya, elbow, ad. Nah, nanti ada perbedaan sifatnya di antara ketiga huruf ini. Baik. Jelas di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Ya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Rois, anta mazil tapi tasyakuk. Di mana? Oh, masih penyesuaian. Yang biasanya di mana? Langsung nempel ke gusi, enggak ke gigi-gigi. Enggak masukin ke gigi, langsung kopling aja. Jadi jangan terlalu jauh dari gigi. Kalau terlalu jauh dari gigi nanti jatuhnya ke lam. Karena dari sini aja nanti lahir di belakang-belakangnya beberapa huruf. Dari lam nanti di belakangnya ada huruf nun. Dari nun nanti di belakangnya ada huruf ro. Semakin ke belakang ada huruf-huruf yang lain. Jadi kalau misalnya to, dal, dan ta itu mepet ke gigi seri atas. Da, to, elbo, ad. Ayo. Istamir. Kemudian dalilnya sifatnya, mohon maaf, sifatnya itu ada 6. Yang pertama jahr. Apa kemarin jahr? Tidak mengalir nafas, lawan kata dari hamas. Kemudian ada syiddah. Syiddah apa artinya? Tertahannya suara. Apa lawannya? Rakhawah. Apa di antara rakhawah dan syiddah? Baini atau tawassut. Kemudian istifal, ketika diucapkan ad itu
apa? Merendahnya lidah. Kemudian infitah, terbukanya lidah dengan langit-langit. Kemudian ismat, lebih sulit keluar selain huruf idlaq. Kemudian qalqalah, kutubu jaddid. Qalqalatun kutubu jaddin. Ya, kemarin dalilnya qalqalatun kutubu jaddin. Jelas? Nah, kemudian pelatihan huruf dal ada da, di, du, ad, id, ud, adda, iddi, uddu. Ya. Kemudian da, di, du, bad. Bad apa dad? Bad. Bad. Nah, sahih itu. Ya. Paham di sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke huruf lam? Karena kesetasal. Mau visual? Nah, di sini ada kesalahan yang sering terjadi, menebalkan huruf dal. Adu, aldu, aldu. Itu nanti jadinya apa huruf apa? Aldu, aldu. Huruf do, meskipun nggak ada istitolahnya. Nanti kalau misalnya ditebalkan seperti huruf do. Kemudian tidak memantulkan huruf dal ketika sukun. Jadi ad, ad, ad. Nah, tapi dipantulkan ad. Ya, kemudian menghembuskan nafas ketika mengucapkan huruf dal. Karena dia jahar, itu tidak mengalirkan nafas. Ad, ad. Paham? Hunaka soal? Mafish? Wadih? Baik. Istamil lam. Harfi lam. Di sini tempatnya itu lebih mundur sedikit dari makhraj huruf dal. To, dal, dan ta mundur sedikit, itu ada huruf lam. Lidahnya menempel ke langit-langit, agak munduran, itu ada huruf lam. Nah, makanya di sini wallamu adnaha limuntahaha. Jadi sisi tepi lidah semuanya itu diangkat, posisinya lebih mundur, lebih rendah daripada to, dal, dan ta. Adnaha bawah, limuntahaha sisinya, tepinya. Al, 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 al. Jadi bukan hanya ujung lidahnya aja, bukan al, tapi al, alham, alham. Paham? Nanti prakteknya insyaallah di siang. Ya, di sini ada berapa kali disebutkan huruf lam dalam Al-Qur'an? 33.500 kali. Ya. Baik. Lam, kesalahan yang sering terjadi, menahan lama huruf lam ketika bertasydid. Ya. Karena apa? Allazi, antum allazi, itu salah. Karena apa? Karena sifatnya dia termasuk apa? Enggak rokhawah, enggak syiddah, berarti tawassut. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umma. Nah, huruf lam. Kemudian menebalkan huruf lam yang seharusnya dibaca tipis, begitupun sebaliknya. Nah, di sini dia ada sifat khusus yang dimiliki lam dan ro. Apa itu? Inhiraf. Apa inhiraf? Berpaling. Berpalingnya gimana? Yakni kadang dia itu tebal, Allah, bisa dia itu tipis. Billah. Ya. Jadi bisa tipis, bisa tebal. Lam sama ro nih. Nanti makanya sifatnya itu inhiraf. Ya. Baik. Nah, kita bahas ke sifat. Ada berapa sifatnya? 6. Pertama hamas. Apa artinya hamas? Harusnya mengalir. La. Lam ini jahar. Jahar apa hamas? Fahad tahu syakhsun sakat. Berarti jahar. Enggak masuk ke fahad tahu syakhsun sakat. Kalau dia masuk ke fahad tahu syakhsun sakat baru hamas. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, lam ini salah. Dia itu harusnya jahar, tidak mengalir nafas. Ini yang benar. Ini yang sifatnya salah. Namanya jahar. Kemudian tawassud. Apa dalilnya? Qala 1 2 3. Qala Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala wa baina rikhwin wa syadidi lil-haram. Baik.
Kemudian istifal, tetap lidahnya rendah. Nanti selain huruf-huruf isti'la berarti semuanya istifal. Nah, huruf isti'la nanti ada ko, so, bo, rin, to, po, zo. Khusso, daltin, qil. Baik, lanjut. Kemudian infitah, kemudian ismat. Ini ismat apa idlaq dia? Afarra min lubbin, berarti dia idlaq, bukan ismat. Ini ada kesalahan. Ini salah. Ini juga. Harusnya jahar dan di sini idlaq. Kemudian ada inhiraf tadi yang Anda jelaskan. Dalilnya wal inhirafu suhhiha fil lami war ra. Jadi cuma dua, huruf lam dan huruf ra yang memiliki sifat inhiraf. Nanti juga ada beberapa sifat yang punya sifat khusus. Kayak misalnya bo, ada sifatnya istitalah, memanjangkan suara. Ya. Baik. Jelas di sini ada yang ditanyakan di sifat. Adzunukum qad fahimtum? Insyaallah taib nastamir. Pelatihan huruf nanti kita bahas bareng-bareng di siang hari. Di sini secara ini saja, secara formalitas la, li, lu, al, il, ul, jangan di al, il, ul. Kenapa? Bukan rohwah. Bukan al, bukan gitu juga. Tapi bainnya. Al, il, ul, bukan al, il, ul, bukan. Ya. Kemudian la dilubal, lulallanilalna minal mulni malilallanila. Ham di sini jelas? Oh, ya. Paham? Dari 3 huruf tadi ada yang ingin ditanyakan? Huruf apa aja tadi? Pertama huruf H. Apa makhrajnya? Tengah tenggorokan. Apa dalilnya? Qala 1 2 3. Cuma wa min wasṭihi fa'ainun ha. Annakum qad fahimtum lughatal arabiyyah. Idza qara'tum marrah wahidah hafidtum insyaallah. Wa min wasṭihi fa'ainun ha. Tengah tenggorokan, wasat. Nah, mada naqul fil arabiyyah tengah wasfun. Fa'ainun ha'u hadha bimana harf. Baik. Summa pada dalika harfu madza? Dal. Madza dalil? Wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Sahal insyaallah. Wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Suma pada dalika lam. Madza dalil min makhraj lam? Wallamu adnaha limuntaha. Adnaha, kenapa adnaha? Kita bayangkan huruf tadi, huruf dal itu depan, adnaha ada lam. Nah, limuntaha menggunakan sisi seluruh. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini ada area 1 tengah tenggorokan wastul halki. Ada beberapa area yang akan kita bahas, yang akan kita ketahui. Di sini ada ha, tadi udah kita bahas. Kemudian ada ain. Nah, ain ini sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sifat fisiknya jahar, kemudian tawassut, lin umar. Kunci posisi tarik suara tepat dari tengah tenggorokan, sama kayak ha. Nah, gitu ya. Di sini ada beberapa latihan, coba buat suara a seperti saat dokter memeriksa tenggorokan. Jadi lebih dalam. A. Ini untuk latihan. Kalau untuk latihan kita barbar, kita lepas-lepasan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Karena untuk latihan.
berbeda nanti ketika membaca Al-Quran. Jatuhnya nanti apa? Takalluf. Apa takalluf? Ayo, apa takalluf? Memberatkan. Jadi yang namanya membaca Al-Quran itu seharusnya lebih enak, tapi malah kita beratkan sendiri. Jadi betul, Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu. Ya. Tetap kalau latihan boleh, tapi kalau misalnya dalam membaca Al-Quran jangan terlalu berlebihan. Jatuhnya ke takalluf. Kemarin ada istilah hari ini ada istilah takalluf. Kemarin ada istilah tawallud. Apa tawallud? Tawallud, wallada yuwallidu. Tawallud. Mana waladun? Anak. Tawallud melahirkan atau melahirkan huruf baru. Ya, alhamdu dilahirkan, alhamdu, hamdu. Ada huruf e. Seharusnya alhamdu, tapi alhamdu, nah itu tawallud. Atau alhamdu, nah itu tawallud, banyak banget anaknya. Ya. Kemudian area 2 ada huruf mim dan ba. Hamdu, Rabbi, itu mim dan ba. Di mana kemarin kita sudah bahas makhrajnya. Syafatain. Madza qala al-Imam Jazari? Qala al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala lisyafatain al-wawu wa'un mim. Fahimtum idzan. Kemudian ada 3 kejelasan ujung lidah. Nah, di sini la, ra sama da. Nah, ra tadi posisinya gimana? Kalau misalnya dari anatomi di sini huruf la, ya. Sini huruf la. Mundurnya itu ada huruf nun. Agak mundurnya lagi itu ro, baru di sini ro. Ya. Nanti kalau misalnya semakin mundur lagi ada huruf jai, ada huruf shin, ada huruf ya. Itu di tengah-tengah. Ya, nanti kita pelajari lagi. Ya, jelas? Paham? Nah, jadi ini yang menggunakan ujung lidah lam, ra, kemudian da. Jangan terlalu jauh dari gigi. Nanti itu ngambil haknya lam, zolim. Ya, jangan jadi orang zolim. Ya. Paham? Nah, diagnosis bacaan autopilot. Kemudian, yang H itu kesalahan umum, H-nya menjadi H apa ini? H pangkal, atau kita pakai istilah H besar, nggak apa-apa. Alhamdu, nah itu salah. Kemudian mimnya tawallud tadi, alhamdu. Kemudian ainnya suara keluar dari hidung atau mulut seperti alif. Nah, kadang permasalahan ain itu dari hidung. Tapi kalau dari hidung tapi kalau misalnya hidungnya dipencet, ainnya masih bunyi sempurna, maka udah nggak dari hidung. A'udzu. Ya. Kemudian ra. Nah, ra ini jangan terlalu berlebihan. Watakhfifir ra. Nah, situ. Dalil wa takririr ra wa akhfi takriran ju'il. Dan ringankanlah getaran pada huruf ra. Jadi jangan terlalu berlebihan. Jangan ar-rahman. Alhamdulillahi rabbil. Bukan ra. Tapi biasanya sifat ini kapan kelihatannya? Ketika sukun atau tasjid. Baik, jelas? Huna? Wadih? Baik, nastamir. Nah, di sini kita beralih lagi kepada sesi tadabbur sebelum kita tutup kajian. Nah, ada mode bertahan hidup yang namanya siklus syukur. Jadi makna tajwid yang sempurna tidak akan berarti tanpa pengaplikasian di dunia nyata. Jadi kita sudah mempelajari tajwid, tahsin dengan sungguh-sungguh dengan benar,
tapi kita tidak mengaplikasikan ayat itu dalam kehidupan dunia yang nyata, maka kurang sempurna. Nah, selama ini kita sering mengenal alhamdulillah hanya sebagai refleks saat mendapat kabar baik atau makan enak. Sedangkan kemarin kita telah mempelajari bahwasannya Rasul pun ketika mendapat atau melihat sesuatu yang tidak disukai tetap mengucapkan alhamdulillah. Ingat? Anda suruh amalin apa bacaannya? Alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nari. Itu Rasul ketika mendapat atau melihat keburukan tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kata alhamdulillah itu bukan hanya pada nikmat atau hal-hal yang baik yang kita dapatkan, tetapi dari hal yang buruk pun tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini padahal maknanya jauh lebih luas. Ia adalah fondasi ketaatan mental seseorang hamba. Nah, kayak misalnya dalam 3 momen dapat nikmat, alhamdulillah, lagi diuji sama Allah, alhamdulillah, hasilnya baik, alhamdulillah, hasilnya buruk, alhamdulillah. Hasilnya buruk misalnya, apa buruknya? Seburuk-buruknya hasil gimana misalnya? Ngafal misalnya 1 hari, nggak dapat 1 halaman pun, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih Allah izinkan untuk bisa menghafal dan membaca Al-Quran. Banyak orang-orang yang di sana, di luar yang sehat, yang hafalannya bagus, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Meskipun kita tidak hafal, setidaknya dalam 1 hari itu kita gunakan untuk berdekatkan diri kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, paham? Baik. Nah, di sini. Nah, dalam terang maupun gelap istilahnya. Saat mendapat nikmat, kembalikan ke sumbernya. Jadi jangan biarkan hati diam-diam mengklaim bahwa ini adalah hasil kehebatan Anda sendiri. Nah, kayak misalnya sekarang, antum cepat hafal dalil makharijul huruf, antum cepat hafal dalil sifatul huruf, bukan karena kehebatan antum, tapi nikmat itu Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Maka alhamdulillah kita ucapkan. Makanya kemarin ada qaulan bil lisani, ada i'tiqadan bil janani, sama al-a'malu bil arkan. Nah, kita hidupkan itu. Jadi ketika kita selesai ngapal dalam 1 hari dapat 1 halaman, itu bukan karena kehebatan kita. 1 menit kita dapat setengah halaman, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jagonya kita, bukan karena taatnya kita. Ya, paham? Jelas? Jadi tetap alhamdulillah mensyukuri bahwasannya i'tiqad dan bil janan. Yakinkan dalam hati bahwasannya ini adalah pemberian nikmat dari Allah. Ya, kayak misalnya anak-anak muda sekarang sebelum memposting pencapaian di media sosial, tahan sejenak. Kalau misalnya antum sekarang mungkin sekarang masih di proses lembaga, kayak misalnya antum target 15 juz apa segala macam. Kemudian mungkin ada suatu hari antum pengen orang lain tahu, mendapatkan validasi. Wah, ternyata si Rois, Masya Allah udah 15 juz, Masya Allah si Rois udah 30 juz. Kemudian, nih di sini Rois ada keinginan untuk memposting pencapaiannya itu di media sosial, tapi tahan saja. Pastikan hati Anda sudah mengucap syukur kepadanya sebelum dunia luar memberi pujian. Nah, jadi bahkan kata Ustaz Hidayat, lafaz alhamdulillah ini dalam maknanya. Kenapa ada ayat la in syakartum la azidannakum. Jadi ketika kita bersyukur, itu bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan baru nikmat yang baru. Tapi bersyukur itu adalah memaksimalkan apa yang telah Allah beri. Kayak misalnya mulut, kita gunakan apa? Haknya atau fungsinya. Mengucapkan yang baik. Makanya ada dalil, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab nanti di hari akhir dengan utuh, kata Ustaz Hidayat,
Itu maknanya seperti itu. Dengan utuh itu maksudnya apa? Yakni dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan dihisab. Karena nanti ada orang yang dimana itu semuanya dihisab, bahkan sampai pikirannya. Pikirannya bukan pikiran ini aja, tapi hatinya. Ada orang yang fokus untuk mengejar dunia, nanti hatinya itu sampai-sampai dia itu tidak menyembah Allah. Maksudnya lupa dari sholatnya, dia fokusnya dunia saja. Maka akan disiksa di neraka. Itu ditempel di dinding. Fi amadim mumaddadah. Bahkan itu siksaannya saking luar biasa, nggak sampai sholat sedikit pun karena dia hanya fokus dengan dunia. Itu dibakar kakinya menggunakan las, kayak bahasa kita las, sampai gosong, baru sampai semuanya, sampai nanti di hati itu namanya yang terdalamnya. Jadi ada pikiran, ada hati juga, ada pikiran, itu namanya fuad, jamaknya afidah. Nanti itu juga sampai dalam itu terbakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi orang yang fokus dengan dunianya, dari apa yang Allah beri sampai lupa untuk menyembah Allah, itu mendapatkan siksaan seperti itu. Maka arti bersyukur itu adalah apa yang sudah Allah beri kita maksimalkan. Kadang kita masih punya barang, kayak misalnya elektronik, HP masih bagus, tapi kita minta yang lain sama Allah. Kalau misalnya nggak dikabulin, itu artinya apa? HP yang kita punya sekarang saja itu belum kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka caranya adalah kita maksimalkan apa yang Allah beri. Dengan maksimalkannya itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan perantara ibadah. Baru dari situ la azidannakum. Allah akan menambah nikmatnya. Jadi kalau misalnya apa yang udah kalian dapatkan kemudian kalian tidak maksimalkan, maka bagaimana la azidannakum itu akan dapat? Baik, di sini kemudian saat menghadapi ujian jangan putus darinya. Justru di titik kesulitan inilah syukur diuji sungguh-sungguh. Nah, di sini tadi saat rencana gagal total ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sama kayak tadi ketika Rasul melihat sesuatu yang tidak disukai mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Itu dalam kitab Kasyifatus Sajad. Ya. Kemudian panggung kesadaran berhasil dan gagal. Nah, berhasil bukan semata karena kita paling hebat. Antum satu hari bisa berhasil sampai targetan menghafal 3 halaman misalnya. Nah, tapi bukan menunjukkan atau menjadi indikator bahwasanya kita hebat. Dan gagal bukan berarti Allah tidak sayang. Ada orang yang dari pagi sampai malam ngapal belum dapat. Itu bukan berarti karena Allah tidak sayang. Di sini keduanya sama-sama panggung yang dirancang agar kita mengucap alhamdulillah karena Engkaulah yang mengatur semuanya. Jadi apa yang kita bisa hafal, apa yang belum bisa kita hafal karena udah diatur sama Allah. Nah, kemudian memuji Allah saat menang adalah hal yang biasa, namun bersyukur dan ridho saat kalah adalah level dari hamba yang sejati. Keduanya adalah pengingat yang sama kuatnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya berdoa kemudian dikabulkan doa saya bahagianya cuma sekali. Tapi kalau misalnya kita berdoa, kata Ali bin Abi Thalib, kemudian tidak dikabulkan, maka bahagia saya 2 kali lipat. Kenapa kok gitu? Yang pertama itu adalah keinginan saya Allah kabulkan, sedangkan yang kedua keinginan saya, namun Allah ganti dengan keinginan yang Allah inginkan untuk kita. Paham nggak? Masuk? Bahaya. Nah, tantangan hari ini, pilih satu momen hari ini. Kecil ataupun besar, yang antum akan lakukan, ucapkan alhamdulillah dengan kesadaran penuh. Dan ini bukan hanya tadabbur aja, tapi rasakan letak setiap makhrajnya yang tadi kita bahas. Kemudian hadirkan hati Anda saat mengucapkannya. 1 kali alhamdulillah yang keluar dari kesadaran penuh jauh lebih bernilai daripada 1000 kali yang terucap kosong tanpa kehadiran hati. Sebelum itu Anda ingin bertanya terkait bismillah kemarin.
tadabbur. Apakah diamalkan semua? Yang mengamalin siapa? Sampai sekarang, sampai hari ini. Rois, Gozi, Aufa, Nawad, Arbi, Rehan, Nasita, kadang-kadang, atau kalau ingat, baru ingat kemarin. Apa? Kadang-kadang. Tapi yang mudah ngamalin, apa perbedaannya? Atau sama aja? Atau hanya autopilot? Atau hanya refleks bismillah aja? Apa perbedaannya? Aufa? Tapi setelah itu apa yang antum rasain? Belum kelihatan. Gozi? Lebih plong. Nawad? Hah? Masih autopilot. Rois? Belum kelihatan. Arbi? Lam takar. Nah, kemarin anak juga ikut ngamalin. Jadi anak kemarin tuh wasilah dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kemarin nangis. Nah, akhirnya karena kadang kalau udah digendong lama tidurnya. Tapi anak minta sama Allah semoga dengan Bismillah ini bersama dengan Allah semoga cepat tidurnya. Alhamdulillah, ya kok. Jadi benar-benar ketika kita ingin mengucapkan itu sadarkan dulu bahwasanya kita ini butuh Allah. Kita ngapal Quran, buka Quran, sebelum buka Quran, Bismillah ya Allah. Semoga bisa hari ini berapa halaman lah. Gitu. Gak mungkin Allah gak bantu. Itu pembuka dialog dari Al-Fatihah. Ya, paham? Sahih. Karena Bismillah, antum masih ada PR. Sekarang anak kasih 15 detik untuk Bismillah sama Alhamdulillah. Antum mau ngamalkan untuk apa? Satu aja, makanya jangan banyak-banyak. Satu aja. Fadhal. Wa'alaikum hamsata asyar daqa'iq. Fadhal. 15 detik. Bukan 15 menit. Apa? 15 detik aja. Uktub. Saufa as'al. Wahidan fa wahidan. Terus ila khamsa wahid isnani thalatha arba'ah khamsa. Nawad madza sada'amalna. Mungkin barang-barang dulu ya. Iya. Makan.
Bukan. Bismillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Bismillahnya? Ya, tidur. Belum tidur. Juga kampung. Ya terserah. Yang penting benar-benar anak bukan melihat apa yang antum amalkan, tapi anak pengen ngelihat apa perbedaannya, apa perubahannya. Kira-kira ada perubahan atau enggak antum mengamalkan isi ayat Al-Quran ini. Itu intinya mah. Ya, Tais. Bismillah yang kemarin Ya. tidur sudah. Alhamdulillah. Menerima sesuatu yang baik atau buruk. Iya. Apa? Alhamdulillah. Setelah mau tidur. Kalau Bismillah? Bismillah. Belum hafal. Apa? Bismillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Terus Bismillah. Alhamdulillah. Nah, Arbi. Bismillah sebelum bertemu. Alhamdulillah Baik. Diamalkan ya. Alhamdulillah nih mau dapat atau enggak tetap alhamdulillah ya, Bi. Nah, Ayhan. Ayhan. Dapat bismillah masih cara yang kayak gimana? Oke, kalau alhamdulillah Mungkin mencakup seluruh. nah, bener ya. Ayo, ya, semoga antum bisa mengamalkan. Allah izinkan untuk kita bisa mengamalkan isi ayat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga Allah mengubah keadaan kita yang tadinya buruk, yang tadinya belum baik, yang tadinya jauh imannya semakin dekat dan semakin istimewa di mata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum wa atrukukum fi ri'ayatillahi wa amnih. Nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.